Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ketua Kelas tolong pimpin doa. Baik, Bu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ayu Hartini, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. hadir. Azura, Sakit kayaknya, Bu. sakit apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Solastri, Hadir, Bu. hadir. Baik, hanya Zura yang tidak sakit. Semoga temannya yang sakit cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, Ibu akan mengulas sedikit materi kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Tidak, Bu. Saya, Bu. Ya, Ayu coba. Teks prosedur, Bu. Ya, benar sekali, teks prosedur. Jadi apa teks prosedur itu? Teks yang berisi langkah-langkah, Bu. Langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Ya, benar sekali. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu secara sistematis ya, atau secara berurutan. Nah, jadi materi kita pada minggu ini tentang teks biografi. Apakah kalian pernah mendengar apa itu biografi? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, jadi biografi itu suatu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ingat ya, ditulis oleh orang lain. Sedangkan riwayat hidup sedangkan kalau kita menulis riwayat hidup kita sendiri itu disebut dengan autobiografi. Jadi tahu ya perbedaannya? Tahu, Bu. Kalau biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis oleh diri sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks biografi. Jadi, teks biografi itu teks yang mengisahkan pelaku atau tokoh serta peristiwa yang dihadapi seseorang. Nah, seseorang di sini ini maksudnya orang yang memiliki kesuksesan dan juga orang yang memiliki prestasi, orang yang terkenal seperti itu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks biografi. Nah, ciri-ciri dari teks biografi ini ada 3. Yang pertama itu ada memuat fakta, yang kedua ada bahasa yang lugas, yang ketiga ada struktur yang jelas. Nah, jadi memuat fakta di sini ialah teks biografi itu haruslah berdasarkan fakta yang ada. Jadi fakta di lapangan seperti apa, harus seperti itu juga teks biografi ditulis. Nah, selanjutnya tadi ada apa? Yang kedua? Struktur yang jelas ya, Bu. Ya, struktur yang jelas. Nah, jadi dalam teks biografi ini harus memiliki struktur yang jelas. Struktur yang jelas ini maksudnya teks biografi ini harus sesuai. Nah, jadi struktur yang jelas itu harus sesuai dengan strukturnya, seperti dari pembukaan, dari isi sampai penutupnya harus jelas ya. Tidak boleh kebalik-balik seperti itu. Nah, yang ketiga tadi ada bahasa yang lugas. Nah, bahasa yang lugas maksudnya di sini teks biografi harus menggunakan bahasa yang jelas serta lugas. Tidak boleh terbalik-balik, tidak harus banyak menggunakan kata-kata kiasan atau majaz. Sepertinya anak-anak ibu sudah tidak fokus pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Udah pada ada yang ngantuk, ada yang berbicara sama kawan-kawannya. Nah, kalau gitu ibu akan membuat fokus kalian kembali lagi ke pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ibu akan jadi di sini kita akan bermain. Siapa di sini yang ingin main? Saya, Bu. Ya, Pak. Baiklah. Jadi ibu akan memberitahu permainannya seperti apa. Nah, jadi permainan ini untuk membuat kalian fokus kembali ya pada pembelajaran hari ini, juga harus konsentrasi. Nah, jadi permainannya Ya, Bu. permainannya itu seperti ini. Kita hanya bertepuk tangan saja. Baik. Nah, jadi kalau ibu bilang pagi, kalian tepuknya 1 kali. Coba pagi 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuknya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Coba siang. Nah, kalau ibu bilang sore, tepuknya 3 kali, Bu. ya, coba sore. Nah, yang terakhir kalau ibu bilang malam, tepuknya 4 kali, Bu. salah. Kalau ibu bilang malam, tepuknya setengah. Ya, Bu. Karena kalau malam hari tidak boleh
bising. Nanti tuh tangannya bangun. Nah, mengerti? Mengerti, Bu. Kita mulai ya. Baik, pagi, siang, sore, malam. Tidak boleh ada yang bersuara ya kalau malam. Ingat, kalau malam cuman setengah Setengah, Bu. terbuka. Sore, 3, Bu. tepuk tangannya. Sore, Oh, siang, malam, sore, malam. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik, main-mainnya sudah dulu ya. Jadi kalian sudah pada semangat, sudah pada fokus pada pembelajaran kita pada hari ini lagi. Nah, jadi Ibu ingin ngasih kalian tugas. Jadi buat 2 kelompok. Nah, setiap kelompok membuat suatu teks biografi, terserah tokohnya siapa aja. Setelah itu kalian perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil teks biografi yang telah kalian buat dan menentukan strukturnya. Baik, Ibu kasih waktu 30 menit. Baik, Bu. Karena waktunya sudah habis, Ibu mau kelompok 1 perwakilannya tolong maju. baik, Bu. Ya, kayak buktinya. Baik, Bu. Di sini kami mengambil tokoh. Jadi, Bu, di sini kami mengambil tokoh Bapak B.J. Habibie. Orientasinya, B.J. Habibie lahir 25 Juni 1936 di Pare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Nah, untuk peristiwa dan masalahnya itu, beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Jerman pada 1955 di Rennes Westfalen Technische Hochschule. Nah, untuk reorientasinya itu setelah beliau menikah di teman semasa SMA-nya yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Lalu Habibie melanjutkan program doktoral dengan istrinya tinggal bersama di Jerman. Baik. Ya, benar sekali apa yang disampaikan kawannya. Terima kasih, Ayu. Nah, jadi coba Ayu diulang tadi biografi itu apa? Teks yang berisi riwayat hidup seseorang tetapi ditulis oleh orang lain, Bu. Iya, baik sekali. Nah, benar ya apa yang dikatakan kawannya. Setelah itu ada ciri-ciri dari teks biografi tadi ada apa aja? Fakta. Yang kedua ada apa tadi? Bahasa yang lugas, Ya, yang ketiga ada struktur yang yang jelas. jelas. Baik sekali. Nah, karena pembelajaran kita pada hari ini udah selesai, Ibu mau kalian mengulang-ulang lagi ya pembelajaran pada minggu ini di rumah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.